Kalau kita mempelajari berpikir diakronik memanjang dalam waktu tetapi sempit dalam ruang, nah berpikir sinkronik yaitu sebaliknya. Sebelum kita membuat contoh dalam suatu peristiwa sejarah dengan menggunakan cara berpikir sinkronik, mari kita pahami dulu apa itu sinkronik dan seperti apa ciri-ciri berpikir sinkronik itu. Berpikir sinkronik adalah cara mempelajari suatu peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Ciri-ciri berpikir sinkronik adalah sebagai berikut. Mengkaji peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu. Mengkaji pola-pola, gejala, atau karakter suatu peristiwa sejarah. Kajiannya sistematis, tidak ada konsep perbandingan, dan bersifat horizontal. Nah, bagaimana kita menulis suatu peristiwa sejarah dengan menggunakan konsep berpikir sinkronik? Yuk ikutin terus masa lalu. Seorang penulis ingin menyusun sejarah politik pada masa Orde Baru. Hal yang akan penulis lakukan adalah meneliti pola-pola atau gejala atau fenomena perkembangan politik yang terjadi pada masa Orde Baru tersebut. Tidak ada membandingkan dengan kondisi politik pada waktu lainnya. Jika menerapkan konsep berpikir sinkronik, penulis tersebut hanya akan mengamati semua yang terkait dengan masalah politik tersebut secara mendalam dan terstruktur. Contoh lain, misalkan kamu ingin menyusun cerita tentang kenangan masa SMP, kamu dapat mengamati aspek-aspek seperti teman-teman, para guru, gedung sekolah, kantin, kegiatan di sekolah, nilai rapor, dan lainnya. Baiklah, kita uraikan satu persatu. Dimulai dari pertemanan waktu SMP. Semakin kita dewasa, lingkungan pertemanan kita akan semakin mengecil. Teman atau sahabat yang bersama kita pun itu-itu saja. Setiap kali bertemu atau mengobrol, lingkaran pertemanannya pun masih sama. Bahkan dalam berbagai pengalaman, persahabatan paling setia itu berasal dari teman-teman SMP. Teman-teman SMP mengetahui banyak rahasia kita. Saat ada hal-hal yang tidak bisa diceritakan ke keluarga, maka teman terdekat menjadi orang yang tepat untuk berbagi rahasia. Tak hanya itu, teman-teman SMP menjadi sosok yang hadir di setiap pengalaman pertama. Kemudian aspek guru. Guru menjadi pendidik yang selalu dikenang. Waktu SMP kelas 1 ada salah seorang guru. Beliau sangat galak, apalagi kalau sudah masuk ke pembahasan. Harus benar, tetapi hal itu tidak membuat kita benci, malahan menjadi suatu kenangan tersendiri. Nah, kalian bisa meneruskan aspek-aspek yang selainnya, baik itu kantin maupun nilai rapor dan lain-lainnya. Dari contoh tersebut, konsep berpikir sinkronik mempelajari dengan meluas dalam ruang atau kajian dan terbatas dalam waktu.